Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Adnan Buyung Lubis dalam Berita 28 Channel. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya PNS wanita tidak diberikan izin untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Hari ini tema kita adalah pembagian gaji setelah perceraian PNS. Bagaimana sesungguhnya ketika perceraian antara PNS terjadi, apa dan bagaimana tentang gajinya? Sebelum membahas pembagian gaji atau nafkah istri setelah perceraian PNS atau pegawai negeri sipil, mari kita simak syarat perceraian PNS terlebih dahulu. Syarat-syarat dalam proses perceraian PNS diatur dalam PP nomor 10 tahun 1983 dan perubahannya nomor 45 tahun 1990. Dan itu sudah kita terangkan dari konten yang kita pertama. Sekarang kita lanjut saja. Kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri menurut hukum Islam. Menyambung pertanyaan beberapa netizen kepada saya, ya di sini perlu saya sampaikan, yaitu benar adanya bahwa di dalam Islam diatur bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah. Nafkah ini ada nafkah iddah, nafkah kiswah, maskan, dan mut'ah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in, talak yang tidak bisa rujuk sebelum istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu, atau nusus atau istri yang durhaka pada suaminya dan dalam keadaan tidak hamil. Yang kedua, kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri menurut hukum negara. Ini dia. Karena kita mengkaji tentang pegawai negeri sipil, maka perlu saya jelaskan bahwasanya dalam hukum negara kewajiban nafkah suami diatur dalam undang-undang perkawinan. Diterangkan bahwa dalam perkawinan yang putus karena perceraian, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perintah kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menafkahi mantan istrinya ada pada pengadilan. Lebih khusus lagi, aturan soal kewajiban nafkah setelah perceraian PNS diterangkan bahwa apabila perceraian PNS terjadi atas kehendak pria atas si suami atau si lakinya, maka pria yang berstatus PNS tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kemudian pembagian gaji PNS cerai yang dimaksud adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya. Namun bila tidak ada anak, bagian gaji yang wajib diserahkan PNS pria tersebut kepada istrinya adalah setengah dari gajinya. Itulah ya di dalam peraturan tersebut. Jadi penting untuk diketahui bersama bahwa kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Namun kalau kehendak si istri tidak akan mungkin, yang mana ini sama dengan kasus yang dialami beberapa orang pegawai negeri sipil. Maka mantan istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya ketika dia yang meminta untuk cerai kepada si suaminya. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Alasan gugurnya kewajiban nafkah dalam kondisi perceraian pegawai negeri sipil atas perintah suami atau permintaan suami, ada beberapa alasan yang dapat membatalkan atau menggugurkan pemberian nafkah kepada bekas istrinya. Yang pertama adalah istri berzina, itu tidak akan diberikan gaji tersebut. Kedua, istri melakukan penganiayaan berat baik lahir maupun batin kepada suami. Ketiga, istri menjadi pemabuk. Keempat, istri menjadi pemadat. Yang kelima, istri menjadi penjudi. Yang keenam, istri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Nah, tentu pertanyaannya, sampai kapan sih si suami itu menafkahi mantan istrinya? Mana mungkin sudah mantan istri diberikan gaji tersebut dinafkahi oleh si suami, mantan suami.
Nah, ini alasannya menjawab pertanyaan itu terkait sampai kapan ada menafkahi mantan istri setelah perceraian PNS terjadi tertuang dalam pasal 8 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menerangkan bahwa apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai kawinnya lagi. Ini yang menjadi sebuah alasan sampai kapannya. Artinya ketika si istri, mantan istri itu menikah lagi dengan orang lain, sesungguhnya persoalan gaji tersebut si mantan istri tidak perlu diberikan lagi. Tetapi ada juga persoalan. Ini ada kasus, beberapa kasus saya tidak akan sebutkan. Bahwasanya sewaktu di peradilan itu si hakim tinggi atau majelis hakim tinggi atau hakim banding itu menyatakan berkaitan dengan pembagian itu karena itu merupakan termasuk internal daripada PNS, pegawai negeri sipil. Nah, maka itu tidak termasuk di dalam material daripada yang dimaksud nafkah di dalam kompilasi hukum Islam. Maka seharusnya itu tidak menjadi wilayah ranahnya daripada peradilan agama. Dan hal ini juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung nomor 819K garing AG garing 2017. Nah, karena Hakim Agung berpendapat sama dengan majelis hakim tinggi, hakim banding, maka itu karena itu merupakan ranah daripada internal PNS, yaitu sebagaimana undang-undang disiplin, peraturan disiplin dari pegawai negeri yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Nah, inilah artinya bahwasanya pegawai negeri yang ingin melakukan perceraian, bila mana si suami yang ingin menceraikan itu gajinya harus diberikan kepada mantan istrinya, dia wajib menafkahinya sepanjang si mantan istri belum menikah dengan orang lain. Tetapi kalau udah menikah, maka secara serta-merta putus untuk menafkahi itu termasuk di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang tertuang di dalam pasal 8 tersebut di atas. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada pemirsa semua, netizen semuanya, terutama bagi pegawai negeri sipil yang ada di wilayah negara Republik Indonesia ini. Mana tahu saudara-saudara lupa, saya kembali mengingatkannya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.